Selamat datang di Holiday You, santai aja dulu. Iwet Ramadan kembali lagi menjumpai Travel Addict. Dan seperti biasa, karena kita akan mengajak Travel Addict untuk santai, kita juga akan bersantai di satu tempat namanya adalah Blue Fox yang tepatnya ada di Jalan Suryo nomor 6. Ingin tahu seperti apa tempat ini bisa membuat kita santai? Ikutin saya sekarang ya. Nah, saya udah sampai di dalam nih sekarang, lagi lihat-lihat menunya, cuman yang ada di sini kayak kurang lengkap. Kita mendingan sebelum ngobrol-ngobrol, panggil dulu masnya ya. Mas, boleh minta menunya? Oke. Iya, terima kasih banyak. Rame banget masnya. Nanti saya baca dulu, nanti saya panggil lagi ya. Terima kasih banyak ya mas. Oke. Nah ini sekarang kalau misalnya kita akan memesan makanan kan harus dibaca dulu. Sama juga sepertinya menentukan daerah destinasi wisata. Terutama kalau Anda mau bepergian sendirian. Nah hari ini kita akan membahas apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau traveling sendirian. Karena traveling sendirian ini sebenarnya bisa membuat kita lebih rileks. Apalagi kalau misalnya Anda memang mau sedikit melarikan diri dari rutinitas yang membuat Anda jenuh. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama kalau Anda wanita adalah satu, tentukan tujuan wisatanya terlebih dahulu. Jadi, kalau saya nih bepergian sendirian, biasanya saya akan memilih tempat-tempat yang satu, aksesnya mudah. Yang kedua, mudah mencari tempat penginapan, tempat makan, dan hal-hal lainnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pastikan juga tempat yang Anda bisa menguasai bahasanya kalau dia adalah di luar negeri. Mudahkan diri Anda, maksudnya mudahkan diri Anda di sini adalah satu, pilih destinasi wisata yang Anda sudah kenal. Jangan sampai tiba-tiba mau pergi sendirian tapi ke pedalaman Papua. Yang kayak gini-gini kan bikin susah hidup. Lalu kemudian juga yang harus diperhatikan mengenai mudahkan diri Anda adalah kalau misalnya memang tempatnya Anda belum kenal, coba bergabung dengan grup-grup yang lain yang memang sudah pernah ke sana, sehingga paling tidak di sana nanti Anda tidak mengalami kesulitan. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk memesan penginapan dari tempat kita berangkat. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti sampai di sana tidak perlu kesulitan lagi untuk memilih tempat menginap, ya. Nah, sekarang saya akan baca dulu nih kira-kira apa yang mau saya pilih di sini. Sementara itu, saya juga akan kasih Anda sebuah tayangan tentang must go places when traveling. Yuk, kita lihat sama-sama. Hai Travel Addict, saya Arif Rahman, travel blogger dari backpackstory.me. Setelah sebelumnya kita ngomongin 3 destinasi di Indonesia, sekarang saatnya saya nyeritain 3 destinasi pilihan mancanegara buat Travel Addict semuanya. Yang pertama ada Myanmar, yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Filipina. Di Myanmar yang paling keren sih di kota Bagan sebenarnya itu ada ribuan candi di sana. Sebenarnya awalnya sih 10.000. Tapi ternyata setelah ganti waktu, terus candinya sekarang kemarin dihitung-hitung sih cuma tinggal sekitar 2.000-an di sana. Dan itu beneran candi yang udah tua dan itu masih dipakai buat ibadah mereka. Menarik, yang paling keren sih saya kemarin ke sana nikmatin candinya nggak dengan cara jalan masuk tiap candi, tapi saya naik balon udara di sana. Terus itu kita pagi-pagi dijemput jam 5 oleh pakai bis perang dunia. Kita pakai bis perang dunia, kita jemput masuk ke entah kemana itu jalan yang berkelok-kelok, kita ke belakang candi, tiba-tiba mereka di sana udah nyiapin balon-balon dan kita naik ke dalam balon itu, naik ke atas, dan ketika sunrise pas kita di atas candi. Jadi itu kita muterin candi-candinya itu pakai balon sih dari udara gitu. Itu kerennya Myanmar di situ sih. Terus yang negara kedua saya ada Jepang. Di sana kemarin saya ke Museum Ninja. Oke, siapa sih yang nggak suka ninja? Pasti semua orang tahu lah tentang ninja. Dan itu museumnya itu ada di kota kecil di prefektur Mie, namanya itu ada Ninja Museum, Igaryu Ninja Museum. Jadi sebuah desa ninja dan itu ada rumah ninja itu. Ketika kita di sana langsung disambut seorang ninja yang cakep sih menurut saya sih. Jadi kita bakal di brief tentang rumah ini apa sih sebenarnya dan isinya apa aja. Kayak ntar si ninja cantik ini bakal nunjukin tiba-tiba dia bisa menghilang di balik tembok gitu, atau
ini ruang tempat senjata rahasia, tempat dibuka isinya pedang samurai semua gitu. Dan Travel Addict juga bisa nyobain sebenarnya secara nyelinap di balik temboknya, bahkan megang-megang samurainya, bahkan tahu teknik-teknik ninja. Jadi bahkan tahu ninja ada makan beras, bawa beras kemana-mana itu berwarna-warna, misal beras merah buat apa, beras biru buat apa gitu, buat ninggalin tanda-tandanya. Dan di situ ada semua di museum ninja. Terus balik dari situ saya lihat ninja show di belakang museum itu, jadi kayak ada ninja, ada ceritanya kayak duel ninja aja, main shuriken, main pedang-pedangan gitu kan. Terus ya udah, itu beneran keren sih di sana ninja yang bener. Untuk destinasi terakhir mancanegara saya punya Filipina sih sebenarnya. Kemarin rencana saya ke sana itu pengen ngunjungin yang namanya Underground River. Jadi itu sungai di dalam tanah, di dalam gua tepatnya. Kita ke sana pakai perahu terus jalurnya selama mungkin 1 jaman gitu. Itu adalah tempat yang masuk ke 7 keajaiban dunia baru bareng Pulau Komodo sebenarnya. Tapi hari sebelumnya saya sempat juga nyobain namanya makan balut. Itu namanya balut itu adalah telur ayam atau bebek di Filipina yang hampir menetas tapi kita makan di sana. Jadi kayak yang ketika dibuka bahkan ada Travel Addict bisa ngelihat bakal janin si ayam atau bebek yang mau netes. Nah, Travel Addict itu tadi 3 destinasi mancanegara pilihan saya. Semoga yang saya ceritain bisa menginspirasi Travel Addict untuk keliling dunia. Saya Arif dari backpackstory.me, pamit dulu kali ini dan selamat liburan.